Oke, Mas Agung, thank you nih Mas Agung waktunya. Iya. Eh, Malam hari ini Mas Agung, aku mau nanya terkait Agus dulu ya Mas Agung. Gimana sih Mas Agung melihat kisru donasi antara Agus Salim versus Novi, Ya, Pratiwi Novi, Mas sebagai selebriti gitu. ya, Mas Agung. ya sebenarnya kalau kayak saya pribadi, saya kan juga sering membuat acara charity, acara santunan, acara eh, penggalangan dana dan lain-lain gitu ya. Malah justru zaman kita dulu kayak Mas Gugun tuh kan kita sering penggalangan dana gitu kan. Jadi hal tersebut sebetulnya dengan kejadiannya antara Agus dan Novi ini menurut saya miskomunikasi. Agus ya juga salah, Novi juga salah. Agus benar, Novi juga benar. Sebenarnya seperti itu. Nah, ini sebetulnya perlu apa ya namanya ya? Perlu pertemuan di mana pertemuan itu membicarakan hal yang bijak. Jadi jangan gontok-gontokan, jangan akhirnya saling menyalahkan, jangan akhirnya saling apa ya namanya saling menyalahkan terus saling seolah dia yang paling benar dia yang paling salah gitu. Karena semuanya itu plus minus, itu butuh kebijakan dalam berpikir gitu. Karena kalau saya melihat dari sisi ini dulu ya, donasi gitu. Namanya donasi kalau sudah dikasih ya kan, sudah dikasih itu sebenarnya udah menjadi haknya, mau diapain kek, mau dipakai apa kek gitu. Cuma etikanya seyogyanya memang dipakai dengan semestinya. Contohnya misalkan contohnya nih, ini contoh ya 1,5 M dipakai sama Agus, sudah diberikan Agus oleh Mbak Novi ya kan. Nah Agusnya tinggal memberi report aja, misalkan ini Kak aku pakai ini, aku pakai ini, aku pakai ini, seperti itu. Nah kalau di luar dari itu yang aku lihat, ini aku lihatnya di media ya, misalkan contohnya kok kayak untuk membayar ini, membayar itu sebetulnya menurut aku nggak apa-apa sih. Soalnya kan coba bayangin ya, kayak Agus kan udah buta mata, terus badannya juga kesiram air keras seperti itu. Orang kita kena silet sedikit aja udah keperihan, gimana kayak Agus yang sudah nggak bisa ngeliat apa-apa lagi. Dan itu kan prosesnya lama, bukan hanya 1,5 M dimakan hari itu juga, habis dalam sebulan itu juga enggak. Karena kan contoh nih ya teman-teman kita dulu yang banyak dapat donasi, contohnya seperti kayak Mas Gugun Gondrong zaman dulu, terus adiknya Cahya Kamila itu siapa itu juga kena donasi. Banyak lah yang atas kena donasi, itu kan nggak dipakai dalam sebulan atau 2 bulan habis. Itu kan rentetannya, traumatiknya, penyembuhannya, terus apalagi ya, terus untuk kedepannya, apalagi kayak Agus nih sampai buta, sampai nggak bisa ngeliat ya. Aku menceritakan adekku aja yang sakit kanker kala itu kita mau suruh nunggu orang itu pakai duit ya. Misalkan contohnya yang nungguin nggak ada, istrinya kan satu-satunya jalan nggak stay di situ terus, istrinya mungkin kan capek atau apa gitu, pasti kan ada orang-orang lain yang perlu nunggu, itu kan perlu dibayar, perlu di hire. Jadi itu memang menurut aku progresnya lama, bukan uang 1,5 miliar dikasih langsung nggak bisa itu ini nggak kayak gitu juga gitu. Nah, itu menurut aku ya untuk Agus. Lah untuk Mbak Novi juga semestinya lebih bijak, dalam artian lebih bijak tuh dia, Agus kan memang udah buta ya, udah ibaratnya udah benar-benar apa, masa depannya itu dia begitu, apalagi dibully. Kalau aku lihat dibully netizen sampai wih serem kalau ngeliat buliannya itu kan. Kasihan Agus, nggak mati aja udah untung, Agus nggak bunuh diri aja tuh menurut aku udah untung gitu ya. Jadi mestinya Mbak Novi itu diarahkan, jangan terus langsung di begini gitu ya, diarahkan, Gus ini uang ini untuk ini, untuk ini, untuk ini gitu. Coba kita arahkan, saling pakai kan nggak ada masalah Bu. Maksudnya saling mengarahkan, bukan saling pakai. Misalkan ini uang ini baiknya untuk ini. Agus kan mungkin orang, maaf kata ya, orang yang kurang berpengalaman mungkin secara apa ya, intelektualitasnya juga mungkin perlu harus disupport dan didukung. Bukan saya bilang orang bodoh, tapi yang memang harus diarahkan kayak gitu, buat orang-orang yang pinter kayak Mbak Novi gitu. Mbak Novi kan pinter gitu, mestinya mengarahkan. Jadi bukan saling menghujat, atau sekarang kan jadinya jadi rumet kan, saling melapor, saling dilapor, kan nggak kena gini. Dampaknya kan jadi seperti itu kalau menurut aku ya. Padahal uang donasi ini kan uang amanah gitu, dari masyarakat ingin melihat Agus sembuh kayak gitu ya. Sebenarnya yang dilakukan Agus sembuh, seandainya Agus menggunakan itu BPJS ya kan nggak apa-apa kan, pengiritan kan nggak harus habis hari itu gitu. Mungkin kan karena BPJS ada yang di cover, ada yang tidak, kan menjaga jangka panjang. Contohnya ini, apalagi misalkan kayak dia banyak utang ditagih,
lagi sakit, mikirin sakitnya aja nggak kekurang, tiba-tiba tok 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 debt collector datang, stres lah. Psikis kita harus diselamatkan. Selain memang luka-luka, luka luar, luka dalam itu pun harus dijaga. Nah sekarang ngapain kalau bisa ngobatin yang luka-luka tapi kenyataannya tagihan banyak, ya dibalance kayak gitu. Kalau menurutku kalau misalnya kayak netizen sudah menyumbang dengan ikhlas ya nggak apa-apa, ibaratnya seperti itu, biar Allah nanti yang ngebales kayak gitu loh. Ini sih menurutnya aku ya, ini cuman jadinya miss ya. Kalau misalkan kayak Agus didampingin pengacara, ya alhamdulillah. Sekarang kan pengacara yang nggak mau dibayar digratisin siapa? Nah kalau Agus nggak didampingin pengacara, ayo dia mau di backup oleh siapa? Udah orang susah, udah buta, ya kan? Terus udah nggak ada pengacara yang ngebantu kayak gitu. Jadi ya miss lah, menurut aku miss aja udah deh. Maksudnya nggak usah pada laporan. Mbak Novi juga baik karena dia apapun itu, jejak rekamnya Mbak Novi kan juga dia membawa Agus untuk bisa sampai dapat uang 1,5 M gitu. Ya udah saling menghargai gitu. Jadi nggak usah pakai laporan kalau menurut aku. Duduk bersama, duduk bareng, udah titik temunya di mana, maunya apa. Uang 1 M itu kan juga udah dibalikin kan. Ya wis mau apa lagi sih gitu lah. Udah sekarang Agus biar dia menjalankan kehidupannya dia dengan mengobatin luka dalam dan luka luar, ya kan. Luka dalam bulian dari booster gitu. Netizen juga suka gitu sih, maksudnya netizen ini suka heran ya, maksudnya kalau misalkan dia nggak tahu duduk permasalahannya yang benar, mbok ya komennya itu jangan ngebully sesuatu yang menjadikan orang tuh sakit hati. Coba kalau itu terjadi sama keluargamu, adikmu atau siapa kayak gitu, janganlah. Maksudnya harus tahu titik persoalannya seperti apa, mau bagaimana. Jadi jangan asal ngejeplak, asal bully, asal nulis. Ini kasihan, jari-jarinya ntar masuk neraka loh. Kalau menurut aku sih gitu ya, kasihan lah. Maksudnya yuk